Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Matri Channel. Oke lur, istiqomah, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan tentang saat ini yang terjadi lur ya. Saat ini sekitar jam 10-an pagi tanggal 16 Agustus 2025. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana upacara bendera akan diakan di mana-mana memperingati lur kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merdeka, ya, merdeka, merdeka, merdeka. Merdekanya ini dari penjajah, penjajah fisik, gitu loh. Penjajah fisik yang saya maksud itu ya dari Jepang, Belanda. Ya, kita merdeka dari itu, dari perang ya, dan kemerdekaan. Yang namanya penjajah ya dari seperti itu ya toh. Kita merdeka dari itu, dari penjajah-penjajah. Nah sekarang apalagi ada penjajah yang baru lur. Maksudnya baru itu yang menjajah adalah pribumi orang kita sendiri lur. Seperti itu, bukan penjajah adalah penjajah siapa yang menjajah saat ini. Yang menjajah saat ini adalah saudara-saudara kita sendiri ya. Cuma ya gimana ya saya ngomongin tuh, seperti tahu sendirilah kejadian di Pati seperti itu. Dan saya khawatirkan kejadian di Pati itu adalah sebuah awal dari kejadian-kejadian nanti yang berantai karena sikap pemerintah seperti itu. Seorang pemimpin yang sangat arogan, yang keras, padahal seharusnya kepada rakyat itu harus tunduk ya kan? Harus manis ya kan, seperti itu loh. Yang memilih kan orang-orang itu kan, pemimpin kan rakyatnya. Tapi sekarang ya sudah lalu, memang zaman akhir ya, memang seperti inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhir zaman kalian akan mendapati sebuah pemimpin yang bodoh, yang menjadi seorang pemimpin yang tak tahu apa-apa. Ini terjadi saat ini lor. Semua seperti ini lor. Perlu saya sampaikan dalam ini. Semua yang disabdakan Rasulullah itu kebanyakan terjadi di Nusantara. Nah, ya kan, salah satu yang nyata adalah sabda Rasulullah. Allah berkata, aku diperlihatkan dua buah pusaka. Pusaka yang satu itu berwarna merah dan pusaka satunya lagi berwarna putih. Nah, kan bendera pusaka kita, negeri kita merah putih. Bahkan kan ada lagunya, bendera pusaka. Ya kan? Ini semua lor, semua. Ini yang terjadi di sini di Nusantara. Apa yang dikatakan Rasulullah atau yang sabdakan Rasulullah itu kebanyakan terjadi di sini gitu loh. Semakin semeraut, semakin tidak karu-karuan. Tentunya yang menjadi korban kan juga kan rakyat kecil. Kalau kita sih seumuran kita memang berjuang keras loh. Tapi yang kita pikirkan adalah kelak anak cucu kita itu seperti apa. Kalau seperti ini terus, ya kalau seperti ini terus terjadi seperti ini terus, anak cucu kita bagaimana nantinya, ya kan? Apakah lebih parah dari ini? Ya,
Allah alam bisawab. Tinggal satu lagi lur, kita berharap, bukan berharap kepada manusia. Imam Mahdi Sotor ini kan hanya manusia lur, manusia biasa, tapi diberikan tugas oleh Allah. Nah, ini yang spesial, istimewa, karena beliau ini membenahi semua sistem yang merugikan semua orang, rakyat terutama, ya kan? Itu lur. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ini lur, memang seperti inilah akhir zaman. Kita harus merasakan ini terlebih dahulu, dimana semua dikenai pajak, gitu. Bahkan tahu sendiri nomor rekening Ustadz Daas Tatib diblokir, dan juga orang-orang yang lain banyak diblokir. Kadang saya bertanya, diblokir apakah dirampok, diambil? Allah alam, hanya Allah yang tahu. Semuanya terjadi begitu saja karena peraturan pemerintah, semuanya kita nggak kuasa untuk menerima peraturan tersebut, kecuali beliau. Nantinya inilah yang kita yang oleh Allah loh, bukan kita, oleh Allah akan dimunculkan. Siapa lagi kalau kita mengharapkan beliau? Siapa lagi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana nantinya? Nggak ada lagi loh. Semuanya ini, aduh wis, saya nggak tahu lagi, nggak bisa bicara banyak lah. Saya tahu bagaimana hancurnya negeri kita ini, ya, bobrok sebetulnya loh, semuanya hancur. Saya rasakan itu semuanya hancur, nggak ada apanya ya. Tuh saya bingung nggak menjelaskan. Tahu sendirilah, jika berjalan seperti ini selama 5 tahun lagi, hancur kita Indonesia, hancur. Makanya kita berharap munculnya beliau ini, saya drop ini gitu, ini dimana beliau adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Semuanya contoh, bahkan kemiskinan yang terjadi di Nusantara itu insya Allah nggak ada lagi nanti, nggak ada, insya Allah seperti itu lur. Semua hasil bumi, pertambangan, semuanya akan diambil alih oleh beliau dan dibagikan kepada rakyat secara adil dan seadil-adilnya, seperti itu lur. Dimana saat ini memang terjadi, ya harus kita lalui, saat ini harus kita jalani. Kalau jika kita meraba lebih jauh ke dalam apa yang terjadi di negeri kita, ngeri lur, ngeri, dan juga akan merasa prihatin, sangat-sangat prihatin yang terjadi di negeri kita ini. Jika begini terus, entah bagaimana nasib anak cucu kita nanti kalau dipimpin seorang seorang pemimpin seperti ini. Seperti apa nanti jadinya 2, 3 atau 5 tahun ke depan. Tunggu saja semuanya saudaraku. Insya Allah kita akan semuanya akan melewati sebuah kejadian atau peristiwa yang menyakitkan, atau ya seperti ini. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Entah kenapa kok durasinya kok panjang sekali ini, padahal hanya 9 menit lebih.